Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wisnu Jatmiko selaku dosen mata kuliah Elektronika 3. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan LKM 1 sampai 6. Yang pertama, perkenalkan saya Faditri Mandasari akan menjelaskan tentang LKM 1, yaitu menentukan tujuan mengembangkan proyek dari sistem rangkaian pendeteksi logika low atau high. Di penjelasan ini saya akan menjelaskan bersama anggota kelompok kami yaitu Safa Salsabila. Kepada Safa dipersilakan. Nomor satu, menurut kelompok Anda, apakah definisi dari proyek yang akan direalisasikan oleh kelompok Anda? Nama proyeknya Sistem Rangkaian Pendeteksi Logika. Sistem rangkaian pendeteksi logika adalah sistem rangkaian yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sinyal digital berada dalam kondisi low atau high. Sinyal low diwakili dengan tegangan rendah, mulai dari 0 sampai dengan 0,8 volt untuk TTL, sedangkan sinyal high diwakili tegangan mulai dari 2,0 volt sampai dengan 5 volt. Selanjutnya nomor 2, yaitu tuliskan beberapa pertanyaan yang akan dapat dijawab melalui pengembangan proyek. Yang pertama yaitu ada pertanyaan bagaimana cara kerja rangkaian pendeteksi logika low high. Yang kedua, apa saja komponen utama yang digunakan dalam rangkaian pendeteksi logika low high. Lalu apa ambang batas tegangan untuk mendeteksi level low dan high dalam sistem ini? Berapa rentang tegangan catu daya yang digunakan dalam rangkaian ini, dan apakah itu mempengaruhi tegangan ambang batas? Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sistem menunjukkan hasil deteksi sinyal high dan low. Lalu yang nomor 3, menggambarkan blok diagram dari sistem yang akan dikembangkan. Dan di sini diminta pastikan sisi kiri adalah input dan sisi kanan adalah output. Berikut adalah blok diagram sistem yang akan direalisasikan. Yang pertama, untuk sistem 1 yaitu ada input, lalu masuk ke buffer, lalu dilanjut ke voltage comparator LM741, dan outputnya yaitu LED berwarna merah dan LED berwarna kuning. Nah, LED berwarna merah ini untuk menunjukkan high dan LED berwarna kuning ini untuk menunjukkan low-nya. Nomor 4, tuliskan fungsi dari masing-masing subsistem mengacu ke gambar blok diagram jawaban nomor 3. Yang pertama, fungsi input sebagai trigger input sinyal high atau low. Yang kedua, fungsi buffer untuk memperkuat sinyal input yang lemah atau rentan terhadap noise. Yang ketiga, fungsi voltage comparator untuk membandingkan tegangan yang keluar dari buffer dengan tegangan ambang batas referensi untuk menentukan sinyal high dan low. Yang terakhir, fungsi LED sebagai indikator visual logika high dan low. Sekian LKM 1 yang kami presentasikan, maka LKM 2 akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang LKM kedua, yaitu mendapat pengetahuan ilmiah relevan. Perkenalkan, nama saya Syifa Amelia. Contoh soal yang nomor pertama, cari dan tuliskan teori-teori ilmiah atau judul buku yang membahas teorinya, mengacu ke sistem dan subsistem dari blok diagram dari proyek yang akan direalisasikan dan diuji coba. Nah, untuk judul buku yang jadi referensi pertama itu ada Electronic Circuit Design and Application yang dipenerbitkan oleh Springer International Publishing. Nah, di buku ini kami untuk mempelajari memahami blok diagram dan subsistem dari proyek kami. Kemudian ada buku kedua yaitu Operational Amplifier and Linear Integrated Circuit, yang dimana penulisnya itu ada James M. Fiore. Nah, buku ini kami jadikan panduan untuk menjelaskan teori dan aplikasi rangkaian. Kemudian ada Op Amps for Everyone, dan buku ini penulisnya oleh Ron Mancini. Kemudian yang keempat, kami menggunakan buku Digital Stage Voltage Level and Logical Families, yang dimana penerbitnya dari National Instrument. Dan kemudian akan disambung oleh teman saya.
Baik, terima kasih Siva. Pertama, perkenalkan nama saya Rahmat Widodo. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu dengan soal cari dan tuliskan datasheet mengacu ke subsistem dan blok diagram dan artikel hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal atau seminar atau depositor. Peneliti lain mengacu ke sistem dari proyek yang akan direalisasikan. Yang pertama ada subsistem buffer datasheet LM358, yang dimana jumlah op-amp-nya untuk itu ada dua. Lalu supply voltage-nya untuk singlenya itu 3 volt sampai 32 volt. Untuk dual voltage itu lebih kurang 1,5 volt sampai lebih kurang 16 volt. Lalu ada konsumsi daya sebesar 1,6 miliampere. Lalu tegangan offsetnya maksimumnya itu 3 milivolt. Lalu ada impedansi input sebesar 10 miliohm. Lalu impedansi input inverting 3 miliohm dengan slew rate 0,3 volt per mikrosecond. Lalu dengan bandwidth 1 mAz, penguatan tegangannya itu sekitar 100 dB. Tegangan outputnya sekitar 1 volt, lebih rendah dari catu daya. Lalu ada kekuatan outputnya itu sebesar 40 miliampere dan rentang temperaturnya itu kurang dari 40 derajat hingga lebih 85 derajat. Dengan tegangan input maksimumnya itu VCC dapat menerima sinyal input mendekati catu daya. Lalu kedua ada subsystem voltage comparator, yang dimana jumlah komparatornya terdiri dari 4. Dengan supply voltage-nya itu untuk dualnya lebih kurang 1 volt hingga lebih kurang 18 volt. Dengan single supply-nya itu sekitar 2 volt sampai 36 volt. Lalu konsumsi daya 0,8 miliampere. Lalu untuk tegangan offsetnya maksimum 5 milivolt dengan impedansi input non inverting 3 miliohm dan untuk invertingnya itu 2 miliohm. Dengan penguatan tegangan lebih dari 100 dB. Tegangan outputnya itu mendekati ground maksimum hingga 1,5 volt. Dengan kekuatan outputnya itu 16 miliampere sync current. Dengan rentang temperaturnya itu sekitar kurang dari 40 derajat Celcius hingga lebih dari 85 derajat Celcius. Dengan tegangan input max 0 volt sampai 2 volt. Lalu di sini ada subsystem output datasheet LED merah dengan tegangan maju atau forward voltage 1,8 volt hingga 2,2. Lalu ada arus maju 20 miliampere dan daya majunya itu 40 miliwatt hingga 60 miliwatt. Dengan kecerahan intensity 150 milikandela atau MCD sampai 250 milikandela. Dengan warna cahayanya 620 nanometer hingga 630. Dengan suhunya seperti yang di atas minus 40 derajat hingga 85 derajat. Dengan tegangan balik max sebesar 5 volt hingga 6 volt. Lalu di sini ada datasheet LED kuning dengan voltage majunya atau tegangan maju 2 volt hingga 2,2. Lalu ada arus maju sebesar 20 miliampere sampai maksnya 30 miliampere. Dengan daya majunya itu 40 miliwatt hingga 60. Dengan kecerahan 100 milikandela hingga 150 kandela. Warna cahayanya itu sebesar 590 nanometer hingga 595. Dengan suhu minus 40 derajat hingga 85 derajat Celcius. Dan tegangan balik max-nya itu sebesar 5 volt. Dan oleh teman saya. Ya.
Perkenalkan, nama saya Firgazuan Alif Bagananda akan menjelaskan nomor 3. Gambarkan blok diagram sistem sejenis yang telah berhasil direalisasikan dan diuji secara empiris oleh orang lain yang dapat ditemukan. Di sini ada diagram blok pertama, mulai dari input system, input dari ujung probe atau input from probe tip. Komponen ini menerima sinyal yang akan diukur. Lalu komponen utama, over voltage protector, melindungi sistem dari sinyal tegangan yang terlalu tinggi. Lalu voltage detector memisahkan sinyal berdasarkan tingkat tegangan tinggi atau rendah. Dan ada high and low level memory menyimpan informasi tegangan tinggi atau rendah. Lalu ke output, indikator LED menampilkan hasil pengukuran tegangan tinggi atau rendah dengan visualisasi berupa cahaya LED. Lalu diagram blok 2, input system dari probe menerima sinyal dari sumber yang ingin diuji. Proses utama, buffer meneruskan sinyal dengan kekuatan yang lebih stabil. Inverter mengubah sinyal menjadi bentuk yang berlawanan, logika 0 menjadi logika 1 atau sebaliknya. Lalu monostable memberikan waktu tetap untuk pengolahan sinyal. Lalu ke bagian output, tone output atau nada, low tone menunjukkan logika rendah, high tone menunjukkan logika tinggi. Pulse tone indikator perubahan sinyal. Piezo speaker menghasilkan bunyi berdasarkan nada yang diproses. Sekian penjelasan LKM 2. Selanjutnya ada LKM 3. Perkenalkan, nama saya Askar Lambang. Sini saya akan menjelaskan LKM 3 tentang mendesain proyek. Yang pertama, nomor 1, gambarkan skema rangkaian lengkap dengan nilai komponen dan jenis komponen mengacu ke blok diagram proyek yang akan direalisasikan. Berikut adalah gambar skema rangkaiannya yang dibuat dengan menggunakan Proteus. Di sini ada LM358N dan ada 6 buah resistor, ada 2 buah LM741 dan 3 buah LED. Selanjutnya nomor 2. Tuliskan indikator atau kriteria yang digunakan untuk memastikan tiap subsistem di blok diagram telah berfungsi sesuai dengan desain awal. Jawabannya, yang pertama itu ada di buffer. Untuk buffer, tegangan output buffer itu sama dengan tegangan input. Selanjutnya komparator. Jadi ketika sinyal input lebih besar dari tegangan referensi, sekitar 2 volt, output komparator mengarah ke tegangan positif dan kondisi LED merah menyala dalam kondisi high. Lalu ketika sinyal input lebih kecil dari tegangan referensi, sekitar 0,8 volt, output komparator mengarah ke tegangan negatif dan kondisi LED kuning menyala atau dalam kondisi low. Untuk indikator outputnya, LED merah menyala untuk kondisi high dan LED kuning menyala untuk kondisi low. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 3, tuliskan indikator atau kriteria yang digunakan untuk memastikan sistem keseluruhan. Dari jawaban langkah 1, telah berfungsi sesuai dengan desain awal. Dijawab, pertama, indikator rangkaian aktif, yaitu LED hijau akan menyala ketika rangkaian mendapatkan tegangan dari sumber 5 volt sebagai indikator rangkaian telah aktif bekerja. Yang kedua, tegangan masukan pada probe input, yaitu tegangan input yang masuk melalui input probe harus sesuai dengan rentang tegangan yang diharapkan untuk menjalankan rangkaian. Yang ketiga, voltage buffer op-amp LM358N, yaitu op-amp LM358 digunakan sebagai buffer atau penguat tegangan input. Pastikan output pada LM358 menghasilkan tegangan yang sama dengan tegangan input LM358. Tegangan ini akan menjadi referensi untuk komparator tegangan. Yang keempat, fungsi komparator dari LM741, yaitu komparator 1 high state. Tegangan referensi pada pin non-inverting dibandingkan dengan tegangan output dari buffer. Jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, yaitu 2 volt, LED merah akan menyala. Terus komparator kedua atau low state, tegangan referensi pada pin inverting dibandingkan dengan tegangan output dari buffer. Jika tegangan input lebih rendah dari tegangan referensi 0,8 volt, LED kuning akan menyala. 5. LED sebagai output.
LED merah atau D1 harus menyala ketika tegangan pada input lebih tinggi dari referensi yang diberikan, high state. Terus LED kuning yang D2 harus menyala ketika tegangan pada input lebih rendah dan referensi yang diberikan, low state. Yang keenam, tegangan pada catu daya. Pastikan tegangan catu daya 5 volt stabil dan bekerja dengan baik untuk semua komponen, terutama untuk operasi LM741 dan LM358. Yang ketujuh yaitu pengujian rangkaian. Di sini memvariasikan tegangan input menggunakan input probe dan cek apakah sistem merespon sesuai dengan desain. Misalnya, LED merah harus menyala ketika tegangan input melebihi tegangan pada referensi yang ditetapkan. Dan LED kuning harus menyala ketika tegangan input di bawah tegangan pada referensi yang ditetapkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Meitas, di sini saya akan membacakan soal nomor 4. Tuliskan langkah-langkah sistematika pengujian untuk memastikan bahwa masing-masing subsistem telah berfungsi atau bekerja sesuai dengan kriteria keberhasilan masing-masing subsistem. Jawabannya ada uji AMP LM358 sebagai buzzer. Tujuan memastikan bahwa LM358 berfungsi sebagai buzzer atau penguat non-inverting. Langkah-langkah: berikan sinyal input dari probe pada terminal 3 dari buffer. Ukur tegangan output di pin 1 dari rangkaian buffer. Kriteria keberhasilan: tegangan output pada pin 1 rangkaian buffer LM358 harus sama dengan tegangan input pada pin 3 rangkaian buffer LM358 dengan sedikit perbedaan karena drop tegangan offset dari LM38. Yang kedua, uji penguatan dari komparator LM741. Tujuan memastikan op-amp LM741 bekerja sebagai komparator. Langkah-langkahnya, berikan tegangan referensi pada pin non-inverting komparator 1 dan pin inverting komparator 2 dari output buffer. Tegangan ini akan menjadi input perbandingan. Kemudian periksa apakah output dari komparator 1 dan 2 berubah sesuai dengan kondisi tegangan input yang diberikan. Kriteria keberhasilan: komparator 1 akan memberikan output tinggi mendekati plus 5V jika tegangan referensi pada pin 3 lebih besar dari tegangan input pada pin 2. Kemudian U3 akan memberikan output rendah mendekati 0V atau ground jika tegangan referensi pada pin 2 lebih rendah dari tegangan input pada pin 3. 3. Uji LED indikator. Tujuan memastikan bahwa LED menyala sesuai dengan logika komparator. Langkah-langkahnya, berikan sinyal input yang berbeda-beda pada rangkaian. Kemudian LED merah akan menyala jika tegangan input komparator 1 lebih besar dari tegangan referensi yang ditetapkan. Sehingga output komparator 1 rendah dan LED kuning menyala ketika input komparator 2 lebih rendah dari tegangan referensi yang ditetapkan. Kriteria keberhasilan: LED harus menyala jika output komparator mencapai kondisi logika yang sesuai. LED merah menyala saat output komparator 1 rendah, LED kuning menyala saat output komparator 2 rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fijria. Selanjutnya nomor 5. Tuliskan langkah-langkah atau sistematika pengujian untuk memastikan bahwa sistem keseluruhan telah berfungsi atau bekerja sesuai dengan kriteria keberhasilan sistem. Jawab yang pertama, pengujian rangkaian aktif. Langkahnya itu hubungkan rangkaian ke sumber tegangan 5 volt, periksa apakah LED hijau menyala sebagai indikator bahwa rangkaian telah aktif dan mendapatkan catu daya yang cukup. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan, yaitu LED hijau menyala menandakan bahwa rangkaian dalam keadaan aktif. Nah, yang kedua, pengujian tegangan masukkan pada probe input. Langkahnya yang pertama ada hubungkan sumber tegangan variabel ke input probe. Lalu pastikan rentang tegangan input sesuai dengan desain awal atau sesuai rentang yang diharapkan untuk operasi komparator. Kriteria keberhasilannya, tegangan input yang diterapkan melalui probe berada dalam rentang yang sesuai dengan desain, tanpa fluktuasi berlebih atau kekurangan. Yang ketiga, pengujian voltage buffer op-amp LM358N. Langkahnya yang pertama, terapkan tegangan input
tertentu pada input probe dan ukur tegangan output dari buffer atau pin 1 pada LM358. Kriteria keberhasilan. Tegangan output dari LM358 harus sama dengan input pada probe. Catatannya, jika tegangan output buffer tidak sama dengan tegangan input, buffer tidak bekerja sesuai desain. Selanjutnya yang keempat, pengujian fungsi komparator atau LM741. Langkahnya, pengujian komparator 1, high state. Atur tegangan referensi 2 volt dan periksa apakah LED merah jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi. Pastikan output komparator 1 beralih ke tegangan tinggi VCC ketika kondisi ini terpenuhi. Selanjutnya pengujian komparator 2, low state. Atur tegangan referensi 0,8 volt dan periksa apakah LED kuning menyala jika tegangan input lebih rendah dari tegangan referensi. Pastikan output komparator 2 beralih ke tegangan tinggi ketika kondisi ini terpenuhi. Kriteria keberhasilan, LED merah menyala saat tegangan input lebih tinggi dari 2 volt high state dan LED kuning menyala saat tegangan input lebih rendah dari 0,8 volt atau low state. Yang kelima, pengujian LED sebagai output. Langkahnya, yang pertama, variasikan tegangan input pada probe dan perhatikan kondisi LED. Jika tegangan input lebih tinggi dari 2 volt, pastikan LED merah menyala. Jika tegangan input lebih rendah dari 0,8 volt, pastikan LED kuning menyala. Jika tegangan input berada di antara 0,8 volt dan 2 volt, pastikan kedua LED mati. Kriteria keberhasilan, LED merah harus menyala untuk kondisi high atau input lebih tinggi dari 2 volt. LED kuning harus menyala untuk kondisi low atau input lebih rendah dari 0,8 volt. Kedua LED harus mati saat tegangan input berada di antara referensi high and low. Yang keenam, pengujian tegangan catu daya. Langkahnya yang pertama, periksa tegangan catu daya 5 volt yang memasuk semua komponen menggunakan multimeter. Pastikan tegangan berada pada nilai yang stabil dan tidak ada penurunan signifikan. Kriteria keberhasilan, tegangan catu daya 5 volt harus stabil dan sesuai agar komponen dapat bekerja dan tidak merusak komponen. Yang ketujuh, pengujian sistem keseluruhan. Langkahnya yang pertama, variasikan tegangan input secara bertahap dan nilai terendah hingga tertinggi, misalnya 0 volt hingga 5 volt. Catat respon LED pada setiap variasi tegangan input. Apakah LED merah menyala saat tegangan input lebih tinggi dari 2 volt? Apakah LED kuning menyala saat tegangan input lebih rendah dari 0,8 volt? Apakah kedua LED mati saat tegangan input di antara 0,8 volt dan 2 volt? Kriteria keberhasilan, sistem harus merespon sesuai dengan desain awal. LED merah menyala untuk kondisi high, LED kuning menyala untuk kondisi low, dan kedua LED mati di antara kedua kondisi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keenam, tuliskan instrumen dan peralatan elektronika apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengujian masing-masing subsistem. Yang pertama ada sumber daya, yaitu power supply. Dibutuhkan sumber daya DC yang dapat memberikan tegangan 12 volt dan 5 volt untuk rangkaian op-amp dan komponen lainnya. Yang kedua, komponen aktif. Op-amp LM358 dan op-amp LM741 digunakan untuk penguatan sinyal dan deteksi level logika low atau high. Yang ketiga, multimeter. Digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi di berbagai titik rangkaian untuk memastikan nilai komponen benar dan rangkaian bekerja sesuai dengan ekspektasi. Yang keempat adalah resistor. Di sini ada resistor 1 yaitu 5,1 kV, resistor 2 13 kilo ohm, resistor 3 3,9 kilo ohm, resistor 4 330 ohm, resistor 5 330 ohm. Yang kelima ada LED. LED merah atau LED kuning digunakan sebagai indikator visual untuk menampilkan status keluaran logika high atau low. LED hijau digunakan sebagai indikator rangkaian aktif. Yang keenam ada breadboard atau kabel penghubung. Breadboard akan digunakan untuk merangkai sistem secara sementara sebelum melakukan soldering. Sementara kabel penghubung akan digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen. Sekian dari LKM 3, mungkin langsung lanjut ke selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan LKM 4.
menyusun tahapan dan waktu menyelesaikan proyek. Yang pertama, tuliskan aktivitas pengujian subsistem dan sistem keseluruhan. Langkah ini membahas urutan pengujian subsistem dan sistem keseluruhan. Misal, pengujian dilakukan dengan menguji subsistem 1, kemudian menguji subsistem 3, kemudian menguji subsistem 2, dan kemudian menguji sistem keseluruhan. Jawab. Yang pertama, menguji subsistem 1 atau rangkaian buffer. Memastikan tegangan output sama dengan tegangan input probe. Yang kedua, menguji subsistem 2, rangkaian komparator. Memastikan tegangan referensi sudah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menguji subsistem 3, output indikator LED. Memastikan LED menyala sesuai dengan keadaan yang telah ditetapkan. LED merah menyala ketika tegangan input lebih dari 2 volt atau high, dan LED kuning menyala ketika tegangan input lebih kecil 0,8 volt atau low. Dan kedua LED mati ketika tegangan input berada di antara tegangan 0,8 volt dan 2 volt. Yang keempat, menguji keseluruhan sistem. LED hijau akan menyala sebagai indikator bahwa sistem telah aktif dan dapat dilakukan pengujian alat. Lalu pada soal nomor 2 ada time band atau rencana waktu pelaksanaan untuk merealisasikan proyek. Di sini ada kegiatan merealisasikan skematik dan layout rangkaian pada papan cetak dilakukan pada minggu 1. Lalu ada juga menguji tiap subsistem juga dilakukan pada minggu ke-1. Lalu pada minggu kedua ada menguji keseluruhan sistem dan ada mengumpulkan data hasil pengujian untuk dilakukan olah data. Ada di minggu ketiga melakukan verifikasi data hasil uji dan melakukan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saat pengembangan proyek. Dan pada minggu keempat ada membuat kesimpulan dan melakukan presentasi kelompok tentang kesimpulan proyek yang telah dikembangkan. Lalu LKM kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk LKM 5, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu merealisasikan sistem yang telah dilancarkan di tahapan PJBL sebelumnya di atas protoboard PCB berlubang atau desain atas PCB yang khusus dikembangkan. Bisa langsung ke bawah sih Pak. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya dengan sedikit perubahan, yaitu kita mengganti rangkaian buffer menjadi high impedance voltage divider untuk mencegah gangguan noise sinyal masukan yang masuk dari input probe. Boleh lagi Pak. Nah, yang kedua, gambarkan susunan pengujian untuk subsistem 1 dari subsistem. Yang pertama itu kita melakukan persiapan pengujian, kemudian pengujian kondisi awal, selanjutnya pengujian input logika high dan low, selanjutnya uji tegangan maksimum, minimum, dan ambang batas, lalu pengujian transisi low ke high, dan yang terakhir ada dokumentasi. Nah, berikut adalah data-data hasil pengujian spesifikasi dari subsistem 1 dan dari N subsistem. Pertama itu ada buffer, yaitu kita mengujinya dengan memasukkan tegangan variabel dari 0 sampai 5 volt. Nah, di sini keterangannya normal. Yang kedua ada komparator. Untuk komparator local high, kami mengujinya memasukkan tegangan input mulai dari 2 volt sampai 5 volt dan output menunjukkan logika high dan keterangan normal. Selanjutnya komparator yang kedua yaitu logika low, kami menguji dengan memasukkan tegangan dari 0,1 volt sampai 0,8 dan menunjukkan output logikanya low. Nah, yang ketiga ada output LED. Di sini ditunjukkan ketika tegangan input kurang dari 0,8 menunjukkan bahwa LED kuning menyala dan itu sudah sesuai dengan desain awal. Nah, untuk selanjutnya pada tegangan 1 volt hingga 1,9 volt, kedua LED itu mati karena itu berada dalam tegangan ambang batas atau threshold dan itu sudah sesuai dengan desain awal. Nah, yang terakhir itu ada ketika input mulai dari 2 volt hingga 5 volt,
LED merah menyala dan LED kuning mati, yang menandakan bahwa output itu berlogika high dan itu sudah sesuai dengan desain awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk nomor 4, lakukan analisis subsistem sisanya berdasarkan subsistem 1, yaitu kriteria keberhasilan. Fungsi subsistem mendeteksi logical low dan high sesuai dengan tegangan input. Toleransi tegangan. Untuk low 0 sampai 0,8 volt menghasilkan output low dan 2,0 sampai 5,0 volt menghasilkan output high. Kondisi stabilitas output tidak berfluktuasi pada tegangan supply konstan. Analisis subsistem 1 buffer. Subsistem sudah sesuai, yaitu tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan. Namun, pada desain terbaru kami tidak menggunakan buffer, melainkan diganti dengan menggunakan high impedance voltage divider untuk mencegah gangguan pada sinyal yang diukur. 2. Komparator. Subsistem komparator sudah sesuai dengan rancangan awal, yaitu menggunakan tegangan referensi yang diatur 0 sampai 0,8 volt untuk logika low dan 2 sampai 5 volt untuk logika high. Tegangan supply yang stabil, yakni 5 volt, dibutuhkan agar tegangan referensi yang sudah ditetapkan tidak berfluktuasi dan menyebabkan output yang tidak jelas. Output sudah menampilkan sesuai dengan rancangan awal, yakni LED kuning menyala ketika tegangan berada pada rentang 0 sampai 0,8 volt sebagai indikator logika low. Dan LED merah menyala ketika tegangan berada pada rentang 2 sampai 5 volt sebagai indikator logika high. Ketika tegangan berada pada rentang 0,9 sampai 1,9, maka kedua LED tidak aktif. Next. Yang kelima, gabungkan semua subsistem menjadi sistem dan lakukan pengujian sistem. Jadi di sini kami melakukan dua buah analisis pengujian sistem. Yang pertama, fungsi deteksi logika. Apa itu fungsi deteksi logika? Yaitu sistem berhasil mendeteksi logika low dan high sesuai dengan spesifikasi input dan output. Yang kedua, stabilitas output. Output akan stabil jika tegangan satu daya stabil. Yang keenam, uji sistem untuk mendapatkan data-data hasil pengujian sistem. Di sini kami melakukan 6 buah jenis pengujian. Yang pertama, logika low dengan input dan output 0 dan menggunakan logika low. Di sini keterangannya normal. Yang kedua, logika high dengan input dan output 2 dan menggunakan logika high, juga keterangannya normal. Yang ketiga, transisi low ke high dengan input dan output dari 0 sampai 0,8 menggunakan logika low. Di sini LED kuning menyala. Yang keempat, tegangan ambang dengan input dan output yaitu 0,9 sampai 1,9 menggunakan logika high atau logika low, yaitu kedua LED mati. Yang kelima, transisi high ke low dengan input dan output 2 sampai 5 menggunakan logika high, yaitu LED merah menyala. Yang terakhir, tegangan supply menggunakan input dan output 5, sini stabil. Next. Lalu ada di nomor 7, yaitu lakukan analisis data hasil pengujian sistem untuk mendapatkan jawaban apakah sistem telah bekerja atau berfungsi sesuai dengan kriteria kerahasiaan sistem. Lakukan perbaikan terhadap desain sistem jika hasil pengujian sistem masih belum sesuai dengan kriteria kerahasiaan sistem yang telah ditulis di langkah sebelumnya. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu sistem sudah berfungsi sesuai dengan kriteria keberhasilan sistem dengan sedikit perubahan desain pada rangkaian buffer yang diubah menjadi high impedance voltage divider. Bisa dilihat dari lampiran 1, di mana inputannya ada 0,1, 0,5 sampai dengan 0,8. Outputnya adalah logical low dengan LED kuning menyala, sedangkan LED merah mati. Lalu ada lampiran kedua, yaitu logika ambang dengan inputan 0,9 sampai dengan 1,9 volt, maka outputannya di ambang antara high dan low dengan LED merah dan kuning mati. Selanjutnya ada lampiran ketiga, yaitu logika high dengan inputan 2 volt, 3,3 dan 5 volt dengan logika high dengan LED merah menyala dikarenakan logika high.
Cukup sekian dari LKM 5. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah LKM terakhir, yaitu LKM ke-6 yang berjudul melakukan evaluasi akhir proyek. Yang pertama, tuliskan jawaban dari setiap pertanyaan yang telah Anda tulis dari langkah 1. Deskripsikan apakah jawaban dari setiap pertanyaan tersebut diperoleh dari hasil analisis data pengujian dari sistem yang berhasil dikembangkan. Untuk jawabannya, untuk yang pertama, bagaimana cara kerja rangkaian pendeteksi logika low high? Sistem akan membandingkan sinyal yang masuk dari probe input yang dihubungkan dengan high impedance voltage divider. Kemudian sinyal tegangan yang masuk akan dibandingkan dengan tegangan referensi yang sudah diatur pada rangkaian komparator berbasis IC, yaitu 0,8 volt untuk logika low dan 2 volt untuk logika high. Rangkaian komparator yang digunakan untuk logika high adalah jenis konfigurasi inverting komparator. Jadi ketika tegangan input sudah sebanding atau lebih sama dengan tegangan referensi, maka output yang dikeluarkan IC adalah low, yang mengakibatkan LED merah menyala. Sedangkan untuk logika low adalah non-inverting komparator. Ketika tegangan input belum sama dengan tegangan referensi, maka LED kuning akan menyala hingga tegangan sama dengan tegangan referensi. Kedua, apa saja komponen utama yang digunakan dalam rangkaian pendeteksi logika low high? Jawabannya, komponen utama pada rangkaian pendeteksi logika high dan low adalah IC op-amp berjenis LM339. IC op-amp ini berfungsi untuk membandingkan level tegangan sinyal input dengan level tegangan referensi yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan output yang sesuai. Lalu pada nomor 3, apa ambang batas tegangan untuk mendeteksi level low dan high dalam sistem ini? Pada rangkaian tegangan 0 sampai 0,8 volt untuk mendeteksi logika low dan 2 sampai 5 volt untuk logika high. Sedangkan tegangan ambang batas atau threshold 0,9 sampai 1,9 volt tidak akan terbaca oleh rangkaian atau LED akan mati, keduanya karena sinyal dapat diterima sebagai high atau low. Lalu nomor 4, berapa rentang tegangan satu daya yang digunakan dalam rangkaian ini dan apakah itu mempengaruhi tegangan ambang batas? Tegangan satu daya yang digunakan dalam rangkaian ini adalah 5 volt. Untuk tegangan satu daya harus stabil karena jika tidak stabil akan menyebabkan tegangan yang fluktuatif sehingga mempengaruhi tegangan referensi yang telah ditetapkan dan akan menghasilkan output yang fluktuatif pula. Nomor 5, bagaimana sistem menunjukkan hasil deteksi sinyal high dan low? Sistem menunjukkan hasil deteksi sinyal high dan low dengan indikator output LED, di mana LED merah sebagai indikator logika high dan LED kuning sebagai logika low. Ketika sistem mendeteksi sinyal input lebih sama dengan 2 volt, maka LED merah akan menyala, sedangkan ketika sistem mendeteksi sinyal input kurang sama dengan 0,8 volt, LED kuning akan menyala. Oke, 2. Diskusikan di dalam kelompok terkait dengan pernyataan sebagai berikut. 1. Apakah hasil pengujian sistem dapat digunakan sebagai dasar ilmiah bahwa sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kriteria keberhasilan sistem yang telah disusun pada tahap 1. 2. Jika kriteria keberhasilan sistem tidak terbukti didukung hasil pengujian, maka masalah apa saja yang berpeluang menjadi penyebab sistem yang telah dikembangkan mempunyai spesifikasi yang berbeda, lebih rendah dari spesifikasi awal sistem. 3. Kesimpulan apa saja yang dapat disusun sebagai hasil dari kegiatan pengembangan proyek yang telah dilakukan. 4. Pengetahuan baru apa saja yang Anda peroleh setelah menyelesaikan proyek tersebut? Jawaban. 1. Apakah hasil pengujian sistem dapat digunakan sebagai dasar ilmiah bahwa sistem telah sesuai kriteria keberhasilan? Ya, hasil pengujian menunjukkan sistem lampu mendeteksi logika low 0 sampai 0,8 volt dan high 2 sampai 5 volt sesuai ambang batas yang ditentukan. 2. Jika kriteria keberhasilan sistem tidak terbukti, apa saja penyebabnya? Sistem berhasil dikembangkan namun dengan sedikit perubahan pada desain skematik yang telah dibuat sebelumnya. 3. Kesimpulan dan kegiatan pengembangan proyek. Dengan mengembangkan proyek ini, kami menyimpulkan bahwa beberapa hal untuk dapat menyembangkan proyek alat pendeteksi logika high and low, diperlukan pengetahuan teori tentang bagaimana cara alat ini bekerja dan mengetahui tentang ambang batas tegangan ketika high and low. Salah satu cara untuk mengembangkan alat ini adalah menggunakan op-amp yang dikonfigurasi sebagai komparator untuk membandingkan level tegangan yang masuk dengan level tegangan referensi yang telah ditetapkan.
Dengan begitu, output yang dihasilkan akan sesuai dengan perancangan awal sistem. 4. Pengetahuan baru yang diperoleh. Bahwa kita dapat mengembangkan alat pendeteksi logika high and low dengan menggunakan op-amp sebagai pembanding sinyal masukan dengan tegangan referensi untuk menghasilkan output yang sudah rencanakan. Pemilihan op-amp dapat mempengaruhi keberhasilan alat. Tegangan catu daya akan mempengaruhi rentang batas tegangan dan kondisi output indikator high and low. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, berikut untuk nomor 3 sesuai yang Bapak bisa lihat ini kita lagi sedang melaksanakan proses presentasi proyek yang berhasil kita selesaikan, dan untuk nomor 4 itu tuliskan beberapa kesimpulan akhir yang dapat disintesiskan dari hasil pengujian sistem dan hasil presentasi pengembangan proyek di depan kelompok lain. Dan untuk jawabannya di sini, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengembangan sistem ini, pertama, sistem berhasil mendeteksi level sinyal logika high and low. Kedua, itu pemilihan jenis op-amp dapat mempengaruhi keberhasilan alat. Nomor 3, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada rangkaian ini, seperti menambah untuk mendeteksi pulsa dalam rentang frekuensi tertentu. Dan terakhir, rangkaian masih berupa prototipe dan masih dapat dikembangkan. Mungkin sekian presentasi dari LKM ke-6 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Biar Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.